Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, perlu diperhatikan untuk persamaan ini, sebelum kita penyelesaian persamaan, kita harus mengetahui dulu apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup ya. Nah, untuk kalimat terbuka ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu tentang pernyataan. Di sini ada pernyataan. Nah, untuk pernyataan di sini yang termasuk ke pernyataan itu adalah kalimat yang nilai benar dan salahnya itu udah pasti ya. Jadi yang termasuk kalimat pernyataan yaitu kalimat yang nilai benar dan salahnya itu udah pasti, udah ketahuan. Contoh misalnya gini, gajah berkaki 4, itu termasuk pernyataan. Kenapa? Karena benar, gajah itu berkaki 4. Contoh lagi, ayam berkaki 3, itu termasuk pernyataan. Kenapa? Karena salah, nilai salahnya itu udah benar, bahwa kaki ayam itu kan 2, sedangkan di soal ada 3, itu termasuk pernyataan. Jadi yang dimaksud dengan pernyataan itu adalah kalimat yang nilai benar dan salahnya itu sudah pasti atau sudah jelas. Paham ya? Nah, contoh lagi misalkan 2x sama dengan 7. Nah, ini kan masih ragu-ragu x-nya itu berapa gitu. 2x sama dengan 7, x-nya itu berapa? Itu termasuk ke kalimat terbuka. Ya, kalimat terbuka. Sebaliknya. Nah, kalau pernyataan kalimat nilai benar dan salahnya itu sudah jelas. Burung bisa terbang, itu termasuk ke pernyataan, walaupun ada sebagian burung yang tidak bisa terbang. Ikan hidup di air, itu termasuk pernyataan. Kenapa? Karena nilai benarnya sudah pasti. Nah, jadi yang dimaksud dengan pernyataan itu nilai benar dan salahnya itu sudah pasti. Paham ya? Kalimat pernyataan 2 tambah 5 sama dengan 10 misalnya. Nah, itu termasuk pernyataan. Kenapa? Karena nilai salahnya itu udah jelas ya. Itu yang dimaksud dengan pernyataan. Bisa paham? Untuk pernyataan dulu. Paham ya? Jadi yang dimaksud dengan pernyataan itu kalimat yang sudah pasti nilai benar dan salahnya. Nah, sedangkan kalimat terbuka yaitu sebaliknya. Jadi kalimat yang belum bisa nilai benar dan salahnya, masih ragu-ragu. Contoh misalnya 2x sama dengan 7, kayak Bapak sebutkan tadi, 2x sama dengan 7. Nah, di sini nilai x-nya itu bisa benar, bisa salah. Jadi nilai kebenarannya masih ragu-ragu. Ya, harus diisi dulu. Terus contohnya buah jeruk rasanya manis. Belum pasti. Kenapa? Karena ada sebagian jeruk yang manis, ada yang asam ya. Jadi yang termasuk benar salahnya belum pasti itu termasuk kalimat terbuka. Sedangkan kalimat benar dan salahnya sudah jelas itu kalimat pernyataan. Paham ya? Oke, nah kalau sudah paham kita langsung masuk ke persamaan linear satu variabel. Nah, sebelum ke persamaan, yang namanya persamaan pasti ditandai dengan sama dengan ya, sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan ntar video selanjutnya minggu depan. Nah, untuk persamaan linear Bapak sudah catat, ini tinggal jelaskan. Persamaan linear satu variabel. Nah, untuk satu variabel jadi ada variabelnya, misalnya variabel x aja, nggak ada y, nggak ada z. Misalnya a, itu satu variabel. Contoh misalnya di sini 6x plus 12 sama dengan 7. Nah, satu variabelnya yaitu yang x ini. X ini. Ini lagi a plus 2 sama dengan 4 ya, satu variabel. Boleh misalnya 7z sama dengan 5. Nah, ini satu variabel ya, z. Jadi satu variabel. Variabel ini belum tentu kebenarannya. Ini satu variabel dulu. Ini Bapak ngejelasin contoh satu variabel dulu. Paham ya? Nah, untuk menyelesaikannya persamaan linear ini, contoh misalnya Bapak ambil ini 6x plus 12 sama dengan 7. Nah, ini kalimat terbuka. Kenapa? Karena nilai kebenarannya belum pasti, belum jelas. Kita harus mengikuti dulu. Gimana nih caranya? X-nya ini berapa?
Sehingganya kalau ditambah 12 itu hasilnya 7. Nah caranya seperti ini. Cara gini, 6x plus 12 sama dengan 7. Nah di sini kan ada 6x, di sini 12 sama dengan 7. Plus 12 ini bisa pindah ke sebelah kanan, bisa pindah ke sebelah sini ya. Nah yang tadinya plus pindah ke sini jadi min. Begitupun sebaliknya, kalau di sini min pindah ke sana jadi plus. Oke, sebaliknya. Oke. Nah 6x plus 12 sama dengan 7. 12 nya pindahin ke sini jadi min. Jadi seperti ini. 6x sama dengan 7 min 12. Kenapa jadi min Pak? Karena sudah pindah ruas diagram sama dengan. Nah sudah. Nah ini kan 7 dikurang 12. Berarti 7 dikurang 12. Selesaikan dulu yang sebelah kanan. Berarti hasilnya min 5. 6x plus 6x sama dengan min 5. Nah sampai sini paham ya. Min 5 itu 7 dikurang 12 jadi min. Nah kalau sudah paham berarti x sama dengan min 5 dibagi 6. Jadi hasilnya ini dibagi yang ini. Oke. Nah sudah. Ntar kalau sudah tinggal yang bawah. Tinggal yang bawah. Nih contoh misalkan yang bawah ini x plus 2 sama dengan 5. Nah ini kan sebenarnya tanpa hitungan juga sudah bisa ya. X plus 2 sama dengan 5. X ini 2 ditambah berapa yang hasilnya 5. Tanpa pakai cara pun anak kecil sudah bisa. Anak SD aja. 2 tambah berapa yang hasilnya 5? Pasti 3 kan itu ya. 3 tambah 2 hasilnya 5. Nah ini sebenarnya gampang aja. Tapi caranya seperti ini. Contoh X plus 2 sama dengan 5. Nah 2 nya pindahin ke sebelah kanan jadi min. Seperti ini. X sama dengan 5 min 2. Nah 5 dikurang 2 hasilnya 3. Berarti X sama dengan 3. Sama kayak ini ya. Ini secara nilai langsung, ini pakai cara. Nah ini juga sama. A plus 2 sama dengan 4. 2 tambah berapa yang hasilnya 4. Berarti kan 2 ya. Nah pakai cara seperti ini. A plus 2 sama dengan 4. A sama dengan 4. Karena pindah ke sana jadi min. A sama dengan 4 dikurang 2 hasilnya 2. Paham ya caranya. Nah ini untuk yang satu variabel. Misalnya contohnya ada seperti ini. 6x min 4 sama dengan 3x plus 5. Sama caranya ya. Ini dipindahin dulu ke sini jadi positif. Begitupun yang ini 3x pindahin ke sini. Maksudnya apa? Biar bisa dikurang dan dijumlah. 6x min 4 sama dengan 3x plus 5. Jadi hasilnya gini. 6x yang ini jadi pindah ke sini jadi min. Yang tadinya plus pindah ke sini. 4 yang tadinya min pindah ke sini jadi plus. Paham ya? 6x min 3x sama dengan 5 plus 4. Nah ini x bisa ditambah kan, bisa dikurang. Kenapa? Karena sama. 6 dikurang 3 hasilnya di 3. X 5 tambah 4 hasilnya 9. Berarti x sama dengan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Paham caranya? Nah kita buktiin. Benar enggak? X nya 3. Nah kita buktiin. X nya ganti dengan 3, ini 3. Ini 6x min 4 sama dengan 3x plus 5. Kita buktiin. X nya masukin tadi udah ketemu 3. Ini nih 6 dikali 3 min 4. 3 dikali 3 plus 5. Karena x nya 3. 6 kali 3 hasilnya 18 dikurang 4. 3 dikali 3 hasilnya 9 plus 5. 18 dikurang 4 hasilnya 14. Berarti benar. Ini cara untuk menyelesaikan persamaan linier. Nah misalkan Pak ada soal yang lebih susah. Contoh misalnya ini 3x min 2 plus 4x sama dengan 8 plus 2x. Caranya gimana Pak? Ini bisa diselesaikan dulu. 3x 4x ya. Berarti 3 tambah 4 hasilnya jadi 7x min 2. Dari 7 ini 3 tambah 4 hasilnya 7. Yang ini tetap. Nah kalau sudah seperti ini sama kayak di atas. Yang ini pindahin ke sana, yang ini pindahin ke sini. Jadi hasilnya 7x min 2 ya. Tadinya min plus jadi min. Yang tadinya min pindah ke sini jadi plus. 7x min 2x sama dengan 8 plus 2. Berarti 7 dikurang 2 hasilnya 5x sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 5 hasilnya 2. Paham ya? Ini untuk penyelesaian persamaan linier satu variabel. Nah, ntar setelah Bapak jelaskan, mudah-mudahan kalian paham ya untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel ini. Caranya ya itu tadi dibolak-balik ya, diagram sama dengan.
Pertemuan kali ini hanya cukup sekian, mudah-mudahan kalian paham. Ntar ada latihan dari Bapak seperti biasa, ikutan di WA Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.